saya Angelina Kidi, saya mahasiswa manajemen 3G dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Di mana kali ini saya akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi maupun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses perubahan dengan kondisi perekonomian di dalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari negara berkembang menjadi negara maju dari sisi ekonomi. Yang kedua, adanya pertumbuhan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, peningkatan urbanisasi. Yang keempat, mengalami perubahan struktural. Dan ciri yang terakhir yaitu peningkatan arus modal, barang, dan sumber daya manusia antar bangsa. Pertumbuhan ekonomi mempunyai beberapa teori, yaitu yang pertama, teori klasik. Adapun teori klasik ini sudah berkembang sejak abad ke-17. Tokoh-tokoh dalam teori klasik ini yaitu yang pertama Adam Smith. Adam Smith menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dapat digunakan pada tiga variabel, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Sedangkan jika pada faktor kedua, yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Tokoh teori klasik yang kedua yaitu David Ricardo. Pemikiran David Ricardo yang sangat dikenal, yaitu The Law of Diminishing Return, tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal, dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah. Peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Yang berikut, teori pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu teori neoklasik. Sama seperti teori klasik, memiliki beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Joseph Schumpeter. Pada buku yang ditulis yang berjudul The Theory of Economic Development membahas tentang peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter mendefinisikan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya yaitu suatu proses inovasi yang dilakukan pada para inovator dan wirausahawan. Yang berikut tokoh neoklasik yang kedua yaitu Robert Solow. Robert Solow berpendapat tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu rangkaian kegiatan yang bersumber tentang 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Berikut teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu teori Neo-Keynes. Tokoh dalam teori Neo-Keynes ini yaitu Roy Harrod dan F. Seydomar. Pandangan pada kedua tokoh tersebut yaitu tentang adanya pengaruh investasi dalam permintaan agregat dan pertumbuhan pada kapasitas produksi. Karena investasi tersebut yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut teori pertumbuhan ekonomi yang keempat yaitu teori Rostow. Dalam buku berjudul The State of Economic a Non-Communist Manifesto, membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat. Yang berikut teori pertumbuhan ekonomi yang kelima yaitu teori Karl Bucher. Pada teori ini memiliki pendapat tentang mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu masyarakat, yaitu
Yang pertama, produksi dalam kebutuhan sendiri atau rumah tangga yang tertutup. Yang kedua, perekonomian termasuk ke dalam bentuk perluasan pertukaran produk pada pasar atau rumah tangga kota. Yang ketiga, perekonomian nasional memiliki peran perdagangan yang semakin diperlukan atau rumah tangga negara. Dan yang keempat, kegiatan dagang yang telah luas melintasi batas suatu negara atau rumah tangga dunia. Cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara itu dapat diukur menggunakan cara yang membandingkan, misalkan dalam sebuah ukuran nasional, yaitu melalui Gross National Product atau GNP tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Itu berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor yang pertama, sumber daya manusia. Itu kualitas sumber daya manusia itu bisa dilihat dengan ilmu keterampilan. Itu ada kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika pada suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik, terampil, dan terlatih, maka output yang akan dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Tetapi sebaliknya, jika suatu negara memiliki kekurangan akan sumber daya manusia yang terampil, maka bisa menghambat pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada surplus terhadap sumber daya manusia ini akan kurang signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sumber daya manusia di dalam suatu negara harus sebanding dengan jumlah pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang telah dimiliki pada suatu negara sesuai dalam kondisi iklim dan lingkungan di dalam negara tersebut. Yaitu jika negara yang mempunyai banyak sumber daya alam bisa menikmati pertumbuhan yang baik dibandingkan pada negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit. Faktor yang ketiga yaitu pembentukan modal. Pembentukan modal itu bisa meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja, bisa meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bisa menghasilkan pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Berikut faktor yang keempat yaitu pengembangan teknologi. Teknologi sendiri itu memiliki sifat dan jenis pada instrumen teknis yang dipakai dengan sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya itu yang sangat terbatas. Jika negara-negara yang sudah memakai pengembangan teknologi dapat tumbuh secara pesat dibandingkan pada negara-negara yang belum menggunakannya. Pemilihan pengembangan teknologi secara tepat bisa berperan penting juga pada pertumbuhan ekonomi. Yang baik faktor yang kelima yaitu faktor sosial dan politik. Kondisi politik suatu negara itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi politik dalam suatu negara stabil, itu akan berjalan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan terhadap para masyarakat. Itu juga bisa mendukung peningkatan kinerja pada produksi. Dengan begitu, masyarakat bebas itu akan berinovasi, bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga terbentuknya pencapaian pada pertumbuhan ekonomi. Demikian presentasi dari saya tentang pengertian maupun teori dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.